Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, berkat rahmatnya Allah, berkat berkah dari Allah, kita dapat melanjutkan pembahasan terkait dengan faedah atau khasiat bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fadilahnya membaca surat Al-Fatihah, kegunaan Fatihah untuk mengobati segala penyakit, dan kegunaan Fatihah di dalam mempermudah mencari rezeki atau mendatangkan rezeki dari Allah. Untuk kesempatan sekarang ini kami akan menjelaskan faedah Fatihah untuk mendapat anak yang soleh, mendapat istri yang solehah, dan mendapat suami yang soleh. Untuk selanjutnya, sebagaimana keterangan yang kami baca dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 117. Wa man dawama ala qiraatil Fatihah, barang siapa yang selalu membaca, berarti istiqomah ini, membaca Fatihah ma'al basmalati, bersama bismillahnya, baina sunatis subhi wa fardihi, di antara sholat sunat sebelum subuh dan setelahnya. Di antara sholat sunat sebelum subuh dan sholat subuh, ihda wa arba'ina, sebanyak 41 marrotan. Lam yatruk manzilatan illa wajadaha, maka orang yang keinginannya, cita-citanya pasti dikabulkan oleh Allah. In kana fakiran, apabila dia itu orang yang fakir, hidupannya pas-pasan, maka gimana jaminan dari Allah? Aghnahullahu ta'ala, maka akan diberi kekayaan oleh Allah. Wa in kana madiyunan, dan apabila dia orang yang mempunyai hutang, qada'an huddainah, maka Allah Ta'ala akan memberi jalan keluar untuk segera bisa membayar hutangnya. Wa in kana maridon, apabila orang yang istiqomah baca Fatihah tadi setelah sholat sunnah sebelum subuh dan sebelum sholat subuh sebanyak 41 kali itu, maridon, dia sedang sakit apa saja, maka gimana? Syafahullahu sari'an, maka Allah akan memberi kesembuhan dengan cepat. Wa in kana dha'ifan, dan apabila dia orang yang lemah, qawwa, maka Allah akan memberi kekuatan padanya. Wa in kana ghariban, dan apabila dia itu orang yang gharib, asing, gak dihiraukan oleh orang, maka bagi orang yang baca istiqomah tadi, azzah,
wa syarifah bainan nas, maka dia akan menjadi orang yang mulia dan dihormati di antara sesama manusia. Bi'aitsu la yuqasu alaihi wasfu minal isi wasyarafi. Wa kana mahbuban, dan juga bagi orang yang istiqomah membaca Fatihah setelah sholat fajar atau setelah sholat qobliyah subhi 41 dan sebelum sholat subuh sebanyak 41 kali, maka di antara faedahnya adalah kana mahbuban wa kana mahbuban indal alamil ulwa was sufla, maka orang tersebut akan dicintai oleh penduduk langit, yaitu oleh para malaikat, dan dicintai oleh penduduk bumi atau oleh para manusia. Wa kana masmu'al qawli wa maqbulal fi'li wa mahaban inda aduwihi, dan juga orang yang istiqomah membaca Fatihah tersebut, ucapan-ucapannya akan menjadi ucapan yang diperhatikan, ucapan-ucapan yang berbobot, dan perilakunya dicintai oleh semuanya orang dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Wa mahmudan inda muhibbihi, dan juga dia akan dicintai oleh semua orang yang dicintainya, termasuk keluarga dan guru-gurunya. Walam yazal fi amanillahi ta'ala mastadamah 'alaiha, dan juga apabila selalu istiqomah maka dia mendapat perlindungan dari Allah. Perlindungan dari apa? Dari segala segi. Perlindungan zahirnya dari maling, rampok, diganggu orang, atau secara zahirnya diganggu dengan hal-hal yang mistik, sihir dan lain-lain. Wa man azala an mansabin min manasibid dunya wa yaridu ayyauda ilaihi falyudawim ala suratil fatihati ihda wa arba'ina marratan baina sunnatas subhi wa fardihi fi arba'in yauman min ghairi khalalin wa nuqsanin fayatiyahumullahu ta'ala man sabahu. Dan juga barang siapa yang membaca Fatihah di antara sholat subuh dan sunat qobliyah subhi sebanyak 41 kali, apabila dia orang ingin punya kedudukan, mencalonkan bupati, maka akan terkabul keinginannya. Atau dia ingin menjadi kepala desa, maka keinginannya akan dikabul. Ya caranya, ya baca Fatihah 41 kali setelah sholat sunat qobliyah subhi dan sebelum sholat subuh. Terus sampai kapan? Selama 40 hari, dan jangan sampai absen. Kalau absen maka ulangi dari awal. Contoh, saya semuanya ingin jadi kepala desa. Sebelum pemilihan 40 hari ya, maka langkah yang dilakukan oleh saya untuk dapat memenangkan nanti di Pilkades, maka saya baca Fatihah 41 kali setelah sholat qobliyah subhi dan sebelum sholat subuh, dan istiqomah, dan saya jangan sampai gak baca dalam satu hari. Kalau semuanya satu hari gak baca, maka gimana? Batal, harus ulangi dari awal lagi. Au ya'ti afdhala minhu bi baghrati asraril Fatihah wa yarzuquhu waladan solihan walau kana aqiman. Dan juga barang siapa yang menginginkan anak yang soleh, maka gimana?
maka bacalah Fatihah sebelum sholat subuh 41 dan dilaksanakan setelah sholat fajar. Dan juga kemarin pada tanggal 6 bulan Syawal kemarin, saya dan teman-teman alumni mendapat ijazah dari Habib Abu Bakar As-Segaf dari Probolinggo terkait dengan Fatihah. Beliau Habib Abu Bakar menyampaikan, apabila mempunyai anak tambeng, anak meleng, dibilangi gak mau, gak nurut sama orang tua, maka caranya biar menjadi anak nurut, menjadi anak soleh, ketika tidur waktu malam bacalah Fatihah 7 kali. Ketika sampai ihdinas siratal mustaqim diulangi 11 kali, ihdinas siratal mustaqim, kemudian disembul dari ubun-ubunnya, ditiup dari ubun ini. Begitu juga seumpamanya dari kita punya istri yang galak, gak nurut sama suami, maka ketika tidur istri itu bacakan Fatihah 7 kali. Ketika sampai ihdinas siratal mustaqim diulangi 11 kali, maka istri itu akan nurut menjadi istri yang solehah. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kasusnya perempuan mempunyai suami yang tambeng. Kalau malam ngelayap kemana-mana, siang tidak kerasan di rumah, memberi belanja kurang-kurang, senengnya main kerdo terus, dibilangi istrinya nggak mau. Caranya mudah, carilah kesempatan waktu suami tidur. Ketika sang suami tidur, bacakan Fatihah 7 kali. Caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu caranya, diulangi sampai 7 kali. Insyaallah suami tadi yang tambeng tadi, yang tidak memperhatikan keluarganya, akan menjadi suami yang soleh. Demikian ini saya dan teman-teman mendapat ijazah dari Habib Abu Bakar As-Segaf Probolinggo pada tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah, masih dapat 2 minggu yang lalu. Ini diantara faedahnya surat Al-Fatihah. Wa yaqra'u hadha tartiba ala kulli wajhin wa maradin khususan ala wajhil aini bi niyatin khalisatin syafallahu taala. Terus juga Fatihah ini bisa mengobati orang yang sakit mata. Orang yang sakit mata baca 41 kali, setelah itu diusapkan ke makrifat atau mata yang sedang sakit maksud kami. Insyaallah oleh Allah akan segera disembuhkan. Semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.